Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi habbaba ilaina hubba nabiyyi wa ambata fi sudurina hubba sya'airini wa habbana fil Qur'an ala ta'zimi hurmatihi wa sya'airihi wassalatu wassalam ala nurin min nurih nabihi wa rasulih habibihi wa khalilih sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansari wa man jahada fillah haqqa jihadi binafsihi wa malih. Yaqulullahu ta'ala fi mushafi kitabih huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Shadaqallahul azim. Yang mulia guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Allah panjangkan umur beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kayaknya udah malam ya, bilang Allahnya udah Allah, itu malah lagi ngolet di atas kasur. Sekali lagi, yang semangat biar tembus 7 lapis langit, biar Habib Rizik cepat bebas, biar yang musuhin dia pada setruk, ya Rabbal. Sekali lagi bilang Allahnya yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat. Pengen dapat rahmat Allah 3 syaratnya. Ini aja ceramah saya, 3 syarat mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Embun sudah mulai kelihatan turun. Saya sampai 2:30 aja ya. Di dalam kitab Faidul Qadir, syarah dari Al-Jami'us Shaghir jilid kedua, ada sebuah sabda Nabi yang menjadi syarat untuk mendapat rahmat Allah. Rahimallah man hafizal lisana wa arafa zamana wastaqamat tariqatuhu. Pertama, pengen dapat rahmat Allah, hafizal lisanak, jaga lidahmu. Apa saja yang keluar tuh ucapan dari mulut kita dalam catatan malaikat raqib, malaikat atid, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
Tak ada satu lafaz, satu kalimat yang keluar dari mulut kita kecuali dalam catatan malaikat raqib dan atid. Maka kalau ngomong yang bagus-bagus, jangan ngomong sontoloyo, sontoloyo. Lo yang sontoloyo. Yang bagus ngomong, jaga lidah, perbanyak baca sholawat. Sholawatukum alayya maghfiratul lidunubikum. Sholawat yang kamu baca kepadaku, kata Nabi, menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan. Ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, Syekh Ali Abdul Majid Al-Adawi, halaman 14, lembaran yang sebelah kanan, baris yang paling atas, ada bacaan wa man shalla alaihi wa huwa jalisun ghufira lahu qabla ayyakuma. Siapa yang membaca sholawat sambil duduk, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum dia bangun dari duduk. Amin. Ya ilah, amin aja pakai disuruh. Wajar karena 2 tahun nggak maulid. Iya Pak ya, asal kedengeran kita kumpul mau maulid, temennya corona nyampe. Temennya corona tuh yang baju coklat, gak usah pakai disebut Satpol PP, gak usah. Kita udah tahu aja, jangan pakai disebut. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Baca sholawat sambil duduk, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita sebelum kita bangun dari duduk. Amin. Wa man shalla alaihi wa huwa naimun ghufira lahu qabla ayyastankiza. Siapa yang membaca sholawat menjelang tidur, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum dia bangun tidur. Ya Rabbal. Bu, Ibu, mau tidur baca sholawat apa lihat sinetron Ikatan Cinta? Oh, dua-duanya. Pantes kayaknya kesel banget tuh sama Andin. Kayaknya kesel banget tuh sama Elsa. Tahu aja kapan gua nonton. Maghrib Isya ngajar, bis Isya sampai jam 12 malam ceramah maulid. Kapan nontonnya? Cuman mobil saya ada TV-nya. Dosa kesalahan kepada Allah yang kecil dengan sholawat diampuni, yang besar melalui proses taubat. Nabi Adam iri sama umatnya Nabi Muhammad. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, aku iri sama umat Nabi Muhammad. Kalau aku berbuat salah di sorga, diturunkan ke dunia. Kalau umat Muhammad berbuat salah di Tegal Rotan, mana Tegal Rotan? Sektor 9 Bintaro, sebelum Yayasan Baiti Salma ke kiri. Kalau ke kanan rumahnya Dewi Sandra. Itu yang iklan bedak yang namanya Wardah. Tahu aja, gue punya toko, tahu. Jadi saya hafal merek-merek bedak: Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, Godspon, NR, Latulip, Merbella, Tulji, Pixi, banyak. Kalau Tulji Syariah 370, ada krim malam, ada krim siang. Ada yang harganya nggak naik-naik dari tahun 45, 3.000 aja bedak pipa. Ya Allah, listrik mati malam Jumat, angin besar, hujan besar, tidur bini nggak pakai bedak yang mahal, pakai pipa. Udah daster bekas nabunin sore dipakai tidur.
Banyak nyamuk tuh leher dipakein balsam. Lakinya kerja di luar kota, baru pulang ada kerinduan, pengen dia cium perut, bau asap. Dia pengen jilat leher, pedes, balsam. Begitu pipi, bedak pipa, bangkis itu. Ya Allah. Istri Nabi tercantik Siti Khadijah, yang kemarin Mbah Maimun Zubair menjelang kematiannya, menjelang akhir hidupnya, dia lagi baca geografi Siti Khadijah. Dia kagumi Siti Khadijah sampai dia membuat syair. Akhirnya kekagumannya dibalas, dia meninggal di sana, dimakamkan tidak jauh dari makamnya Siti Khadijah. Alhamdulillah. Begitu kalau kagum sama ulama, matinya di perjalanan ulama. Kalau matinya musuhin Habib, nggak bisa baca la ilaha illallah. Di akhirat kagak dapat syafaat. Kata Nabi, enak aja lu minta syafaat sama gua, cucu gua lu musuhin, anak buahnya lu tembak, tanah pesantrennya lu mau ambil, gila lu. Mudah-mudahan Nabi berizik bebas. Ya Rabbal. Jadi yang pertama pengen dapat rahmat Allah, hafizul lisanah. Sebab apa yang keluar dari mulut ada catatannya. Ya betul mar'u ala ma'asya alaihi. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau biasa baca sholawat, kalau biasa berzikir, mudah, nggak pakai dibimbing. Saat napas terakhir, saat sakratul maut, dengan sendirinya bisa. ilaha illallah. Israel waktu datang kepada Nabi ditanya, jitu kazairan amqa bidal ruhi ya malakallah. Wa Israel, kamu datang mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Kata Israel, Muhammad, aku datang mau silaturahmi sekalian mau mencabut ruhmu. In azinta wa illa fa'arji'u. Kalau engkau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya Allah. Sebentar Israel, aku tanya dulu Jibril. Jibril, Israel datang kepadaku akan melaksanakan tugasnya sebagai pencabut ruh. Aku mau tanya, kalau aku mati, siapa yang mengurusi umatku, hai Jibril? Mamin ba'di, siapa setelah aku? Kata Jibril, Allah. Kalau demikian, laksanakan tugasmu, hai Israel. Dicabut ruh Nabi. Kaget, biasa aja, keles. Kata Nabi, hai Israel, sesakit inikah saat sakratul maut? Muhammad, engkau kekasih Allah, aku diperintah untuk mencabut ruhmu dengan selembut-lembutnya. Kalau begitu masih ada lagi yang lebih sakit. Ada, Muhammad, berikan Israel seluruh rasa sakit sakratul maut kepadaku agar umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Ya Allah, sayang sama kita. Lahir ke dunia mati, menjelang kiamat dia cari kita. Bangun dari alam kubur, Allah perintahkan Jibril cari kuburan Muhammad, dibangunin. Baru bangkit dari alam kubur, dia tanya, ya Jibril, ayu yaumin hadza, hari apa ini Jibril? Dunia kok seperti ini? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun.
Inilah hari yang Allah Ta'ala janjikan bakal terjadi. Kiamat itu hari Jumat. Jumat itu harinya. Kalau Jumuat itu sholatnya. Kalau Jumaat itu sepekan, seminggu. Kalau Jumiat itu kiamat. Lihat di Busyrul Karim, syarah dari Muqaddimah Hadramiyah, bab sholat Jumat. Kalau Jumat harinya, kalau Jumuat sholatnya, kalau Jumaat seminggu, kalau Jumiat kiamat. Kiamat pasti terjadi hari Jumat. Jumat kapan? Nggak ada yang tahu. Kalau Allah mau Jumat besok kiamat, jadi gak? Kalau Allah berkehendak Jumat besok terjadi kiamat, bisa nggak? Bisa. Berarti belum 3 periode udah kiamat. Mudah-mudahan nggak jadi dia 3 periode. 2 periode aja kita begini, apalagi 3 periode. Ya Allah. Di depan ada janur, kelihatan itu janur manis. Banyak juga di kampung Raden. Insya Allah Gubernur Anies jadi presiden. Ya Robbal. Pantun itu barusan kagak dibilang cakep kok. Ulang dah ulang. Pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam di depan rumah Bang Juki. Yang jawab salam, mudah-mudahan banyak rezeki. Giliran rezeki aminnya kencang betul. Ya Robbal, ya Robbal. Berbicara masalah rezeki, orang kalau banyak rezeki dia bagi-bagiin, dia sumbangkan, dia berbagi kepada si yatim, kepada si miskin, itu disebut orang dermawan. Dermawan itu nama pohon di sorga. As-sakha syajaratun fil jannah husnuha fid dunya wa man ta'allaqa bi husnin minha qadathu ilal jannah. Dermawan itu nama sebuah pohon di sorga yang cabangnya ampe ngampleh ke dunia. Apa bib ngampleh bib? Hah? Oh nyengser. Ya terima kasih. Kalau ngampleh kita nggak enak ya. Ya nyengser aja ya. Ya nyengser. Itu istilah kelihatan sederhana ngampleh, tapi jika diucapkan bukan pada waktunya bisa menjadi masalah besar. Udah paham aja. Lakinya kerja di luar kota, ada kerinduan, pengen memberi nafkah batin, istrinya capek, nggak siap, nolak, dipaksa sama suaminya. Keluar tuh ucapan, lagu lubang udah ngampleh aja juga. Gengsi tuh suami, langsung ambil motor dengan kecepatan tinggi. Dia ke pasar Jumat Lebak Bulus terminal tuh, lampu merah sebelah kiri ada tukang jamu terkenal di situ. Kalau pakai telur bebek 3 180.000. Malah di pintu ada bacaannya, dijamin pulang kagak ngampleh. Orang duduk di motor bagaimana mau ngampleh? Ceramahnya begini aja ya. Nggak usah ngomongin rencana ibu kota Jakarta mau dipindahin ke Kalimantan. Makanya banjir sampai sekarang nggak kering-kering. Orang kualat lah sama ulama-ulama, sama Kiai Haji Darif, sama Kiai Mursidi, sama Kiai Nur Ali, sama Kiai Hasbi yang mempertahankan Batavia dulu ketika mau dirampas sama Belanda. Dia tuh yang menggagalkan kekuatan tentara Belanda.
dulu akses untuk bisa sampai di ibu kota yang namanya dulu masih Batavia, kantornya dulu di Mester, sekarang namanya Jatinegara. Pusat informasi perkembangan negara kita dulu di situ, mau diambil sama Belanda ibu kota, mau dipindahin sama Jokowi ke Kalimantan. Kualat lontar sama Kiai, kualat tar sama Kiai, kualat tar sama Kiai, kualat tar sama Kiai, kualat tar sama Kiai. Ya Allah. Yang kedua, dapat rahmat Allah yang pinter jaga lidah dengan selawat dan zikir. Dalam kitab I'anatut Thalibin ada hikayat, ada ulama punya santri banyak, dalam kesehariannya tuh ulama hobi miara kucing, senang. Suatu hari dilihat santrinya lagi ngelus-ngelus kucing, ngikuti sahabat Abdurrahman bin Sakhra. Ketika Nabi lihat dia beli ikan, dia beli daging 30 kilo. Ditanya, buat apa hai Abdurrahman? Buat ngempanin kucing ya Rasul. 30 kilo buat ngempanin kucing. Kalau kita kan buat selamatan pernikahan 30 kilo. Abdurrahman bin Sakhra, Abu Hurairah buat ngempanin kucing 30 kilo. Sehingga Nabi panggil dia Abu Hurairah. Boleh Abi Hurairah, boleh Abu Hurairah. Ini dalam I'anatut Thalibin, kiai yang banyak miara kucing, santrinya pulang liburan, begitu balik dikasih hadiah burung beo. Kalau di Jakarta di Pasar Pramuka tuh, pasar burung, ada burung beo, udah bisa mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu 12 juta. Cadel, Assalamualaikum 12 juta. Tahu ini saya pasek berapa ini di sini? Separohnya. Jangan begitu dong. Nggak enak nih jadinya. Terkejut kiai dapat hadiah dari santri burung beo. Ketika malam jam 2 kiai lagi tahajud selesai terus wiridan. Ketika kiai baca la ilaha illallah, itu burung beo juga ngikutin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kiainya udah tua, zikirnya begitu, dia kaget, siapa yang ngikutin zikir saya? Ternyata beo. Hari berganti minggu, berganti bulan, itu beo terus zikir. Menjelang libur anak santri, ketika ulamanya zikir, nggak kedengeran tuh burung zikir. Yang dia dengar sebelum kiai itu tahajud, ada suara begini doang. Rupanya itu beo diterkam kucing, dimakan kucing. Kiai 3 hari 3 malam nangis. Kata itu santri, Abah, guru, jangan sedih, besok saya pulang saya bawain lagi tuh beo. Kata kiai, nak, Abah bukan sedih beoknya mati, tapi Abah takut seperti beo. Beo biasa zikir, kenapa waktu diterkam kucing nggak bisa zikir, cuma bisanya Abah takut seperti itu. Kalau Abah biasa zikir, Abah takut ntar kalau mati nggak bisa nyebut la ilaha illallah. Karena lidah Abah kadang suka melecehkan, berdoa nggak perlu bahasa Arab karena Tuhan kita bukan orang Arab. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada nggak yang ngomong begitu? Ada. Hati-hati tuh orang, ntar matinya nggak bisa nyebut la ilaha illallah tuh. Gara-gara dia melecehkan Tuhan, dia samakan Tuhan dengan manusia. Hati-hati tuh orang. Sekarang lu lagi punya jabatan Jenderal Baleho, boleh aja lu ngomong seenaknya.
tapi nanti pada waktunya. Maka setelah kita basahi lidah dengan zikir, dengan sholawat untuk mengundang rahmat, yang kedua wa arafa zamanak, baca keadaanmu. Pohon mangga itu tidak bisa dirobohkan dengan besi. Kalau kita merobohkan ini pohon mangga dengan besi, golok tanpa ada pegangan kayu, nggak bakal roboh. Tapi jika goloknya dikasih pegangan kayu, 1 kali pukul, 2 kali pukul, lambat laun ini pohon mangga bakal tumbang. Begitu Islam. Belanda sudah mencoba dalam perjalanan panjangnya mau merampas negeri ini, enggak berhasil, dilawan dengan bambu runcing. Belanda pulang ke negerinya, seminar, Indonesia tidak bisa dikalahkan karena penduduknya mayoritas beragama Islam, maka dia bisa dihancurkan juga dengan Islam juga. Maka muncullah Islam ini, Islam ini, Islam ini, Islam ini. Akhirnya benci sama Arab, benci sama Habib, gara-gara ingin menghancurkan Islam. Oleh karena itu, yang ketiga, pengen dapat rahmat Allah, wastaqomat thoriqatuhu, istiqomah dalam pendirian. Islam ini udah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah yang bilang, ada yang bilang Islam belum sempurna. Tuh, dimanfaatkan orang ini untuk membuat dan menciptakan kegaduhan di dalam kehidupan beragama. Karena itu butuh istiqomah. Kalau kita istiqomah, Allah beri karomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah kita hadir di majlis, istiqomah kita membaca burdah, istiqomah kita beribadah, istiqomah kita menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah beri kita hambanya berkah di dunia, berkah juga di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع أبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.